Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hama penyakit ya, atau OPT, organisme pengganggu tanaman yang ada di kebun Wiyarta Farm ini ya. Jadi untuk kendala-kendala, terus akibatnya, terus cara menanganinya kayak bagaimana, kita akan coba kupas. Ya, halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Arif Ervan selaku pengurus kebun yang ada di Wiyarta Farm ya. Jadi saya yang mengurus kebun di sini beserta dengan tim-tim yang ada di sini. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hama penyakit ya, atau OPT, organisme pengganggu tanaman yang ada di kebun Wiyarta Farm ini ya. Jadi untuk kendala-kendala, terus akibatnya, terus cara menanganinya kayak bagaimana, kita akan menjelaskan tentang hama ya, khususnya hama yang menyerang di tanaman melon yang ada di Wiyarta Farm ini. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membuka masker agar suaranya lebih jelas. Nah, yang pertama nih, hama-hama yang sering ada di sini atau yang mengganggu di tanaman yang ada di Wiyarta Farm ini, yang pertama adalah ulat geraya ya, atau Spodoptera armi ya. Jadi ulat geraya, terus ada kutu kebul yang kedua, terus yang ketiga ada lagi lalat buah nih yang dominan yang ada di daerah sini ya. Jadi ada 3 itu, yang lainnya ada, cuman nggak sedominan atau nggak sebanyak yang 3 tadi itu. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang ulat ya, ulat geraya ini. Jadi meskipun kita udah pakai net, ternyata masih bisa masuk ya ulat geraya tersebut. Jadi awal mulanya berawal dari celah-celah greenhouse kita, karena masih ada sedikit lubang sehingga masuk ngengat terus. Ngengat itu bertelur di tanaman melon kita, terus menetas, dan akhirnya jadilah ulat geraya itu. Nah, jadi ulat geraya itu sendiri dia menyerang di daun serta buah melon sendiri. Terus efek-efeknya karena serangan ulat geraya itu, daun kita jadi bolong-bolong, terus tunasnya juga dimakan sehingga nanti tunas barunya itu bisa hilang atau sudah ke topping awal. Terus sedangkan kalau menyerang di pohon atau di buah melonnya, buah melon itu akan berlubang dan bolong sehingga akan cacat. Nah, terus untuk pengendaliannya kita pakai pestisida nabati dulu untuk awalan ya. Kalau udah tidak mempan, baru kita pakai pestisida chemical atau pestisida kimia, tentunya dengan pemakaian yang sangat bijak. Terus kita pertimbangkan juga kearifan lokalnya. Terus yang kedua ada kutu kebul. Nah, kutu kebul ya, jadi kutu kebul ini sangat luar biasa. Tentunya di greenhouse ini dia menjadi hama endemik ya, jadi penyebarannya juga cepat banget, kembang biaknya juga sangat cepat ya. Jadi kutu kebul efeknya juga sangat luar biasa di tanaman melon ya. Jadi hamanya putih, kecil, terus pokoknya kecil banget ya. Jadi kalau kita cuman sepintas aja nggak akan kelihatan kalau kita nggak tamatkan betul-betul. Nah, kutu kebul ini jadi efeknya yang pertama, dia sebagai vektor ya, vektor virus. Jadi semua virus-virus yang ada di tanaman seperti Gemini virus, mosaic virus, itu vektor-vektornya seperti kutu kebul ini ya. Jadi yang pertama Gemini virus ini ya. Gemini virus ini di tanaman itu nanti tanaman akan kerdil ya. Jadi kerdil dengan ciri-ciri pohonnya itu keriting, pertumbuhannya berhenti, dan lama-lama nanti menguning terus mati ya. Jadi kutu kebul efeknya luar biasa. Terus untuk penanggulangannya sendiri kita pakai insect trap yang pertama ya. Jadi ada insect trap, di dalam itu ada yang warna kuning,
dan biru. Nah, untuk kutu kebul sendiri dia lebih tertarik di warna kuning ya. Jadi kita pasang insect trap, harapannya nanti kutu kebul nempel di situ dan mati di situ. Terus selain itu juga kita pakai pestisida. Nah, yang pertama tetap pakai pestisida nabati. Terus misalkan nabati kita rasa ini sudah tidak kuat atau tidak mempan, kita pakai pestisida chemical atau pestisida kimia. Tentunya kita pemakaiannya juga harus dengan bijak dan benar-benar memperhatikan kearifan lokal. Nah, sekarang yang ketiga adalah lalat buah ya. Jadi lalat buah ini dia seperti namanya, dia menyerang di bagian buahnya ya. Jadi sebenarnya tidak di buahnya juga, terkadang juga dia menyerang di pohon atau di batang melonnya, cuma dia lebih dominan di buahnya. Jadi dia menyerang pada saat buah itu menjelang matang atau harum-harumnya atau baunya itu sudah mulai tercium. Mungkin kita tidak mencium, tapi serangga itu akan mencium ya. Jadi dia akan menusuk di bagian buahnya ya. Jadi dia seperti menusuk kecil banget seperti jarum. Jadi dalam tusukannya itu dia sambil menaruh telurnya ya. Jadi menaruh telurnya di buah tersebut. Nah, sehingga dalam beberapa hari telur itu akan menetas terus menjadi larva, terus jadi dia memakan buah itu sehingga buah itu akan busuk ya. Jadi itulah cara penyerangannya lalat buah terhadap tanaman kita. Terus untuk penanggulangannya juga pakai jebakan satu lagi yang namanya botol ya. Jadi kita pakai botol terus dikasih kapas dalamnya, di kapas itu kita kasih petrogenol. Nah, botolnya itu kita kasih lubang-lubang kecil yang banyak. Nah, nanti lalat buah itu akan masuk di dalam botol itu karena mencium bau petrogenol itu ya. Jadi di situ dia akan terperangkap terus mati. Terus yang ketiga, misalkan kita rasa itu tidak cukup juga, kita pakai pestisida ya. Jadi ada pestisida nabati, terus ada pestisida kimia ya. Jadi itulah beberapa hama yang menyerang di tanaman kebun kita ya. Tentunya masih ada banyak lagi lainnya, cuma kita jelasinya itu yang umum atau yang dominan yang ada di kebun Wiyarta Farm ini. Nah, ya mungkin itu saja dari saya. Misalkan ada salah kata atau penjelasan saya kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam hormat.